Video ini teruntuk kepada Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Saya pengen memberikan kritik, saran, pertanyaan banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Kalau kemarin terkait video barang-barang PMI yang tertahan di gudang, sekarang kritikan dari masyarakat terhadap pegawai Bea Cukai yang membuat aturan seolah-olah justru menyusahkan masyarakat biasa. Kritikan terhadap pegawai Bea Cukai bukan hanya 1, 2, 3 orang, namun banyak sekali video viral di TikTok yang beredar tentang terkait aturan baru ketika datang ke bandara ataupun pulang ke bandara. Jadi ini terkait hal barang-barang ya. Intinya kalau sudah berhadapan dengan pegawai Bea Cukai pasti tentang barang-barang. Dan tentunya aturan-aturan seperti ini justru masyarakat merasa agak keberatan ya. Berikut mari kita simak videonya bersama-sama. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan mudah-mudahan kritikan yang disampaikan oleh masyarakat didengar dan tentunya peraturannya segera dievaluasi. Kira-kira seperti itu ya. Sebab kadang-kadang ada juga sih pihak-pihak oknum-oknum Bea Cukai yang nakal itu ada juga, tapi nggak semuanya pegawai Bea Cukai itu nakal. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Lalu seperti apa kejadiannya? Kenapa mendapat kritikan masyarakat terkait Bea Cukai? Ya langsung kita dengarkan bersama-sama. Yang harusnya dibuang itu bea cukainya. Wak. Sebenarnya yang harus dibuang itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini ada kesalahan dari awal buat peraturan itu keluar tidak secara detail. Nanti oknum-oknum ini akan bisa menggunakan sebagai senjata. Dan yang dirugikan siapa? Kita, warga biasa, dan juga para pekerja migran Indonesia. Migran. Dan satu lagi ya, kemarin Bea Cukai Kuala Namu juga buat suatu video tentang kalau lu mau keluar negeri, lu harus report barang-barang bawaan lu dari Indonesia. Jadi pas lu balik, mereka tuh tahu mana barang baru dan barang yang lama. Apa peraturan kayak apa yang itu yang keluar? Coba sebelum kalian buat peraturan, kan udah mikirin belum sih? Itu peraturan bener-bener menyusahkan gitu loh. Yang which is kalau lu mau berangkat ke luar negeri, lu harus 6 jam sebelum keberangkatan. Lu mikir gak sih kalau kita yang punya anak itu gimana untuk report barang bawaan? Ini kritik pedas loh buat pemerintah. Kenapa kalau buat peraturan yang nggak mendetail dan nggak masuk di akal peraturan kalian itu? Cuman mau keluar negeri loh, nggak semua orang juga mau keluar negeri itu bakalan belanja gitu loh. Kenapa harus seribet itu gitu loh? Bukan nggak ini aku mencium bau-bau percuanan? Ya nggak sih? Jadi peraturan ini kan dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, katanya untuk melindungi industri di dalam negeri. Katanya gitu kan ini dikeluarin. Jadi nggak banyak orang yang melakukan justipan. Ya kalau memang kalian mau melindungi industri dalam negeri, kalian juga harus berkaca diri nih, pemerintah juga. Ya keluarkanlah barang-barang dengan harga murah gitu. Kalau di compare aja ya, biar kalian tahu ya, kemarin tuh aku memang beli oleh-oleh beberapa baju buat mama dan bapak aku. Baju di sana di Australia itu lebih murah daripada baju di Indonesia. Jadi baju di luar negeri sana 100.000 itu udah dapet yang kualitasnya bagus. Di sini tuh kadang harus yang harga 400.000. Jadi mahal. Kenapa alasan kita beli dari luar negeri ya? Karena lebih murah di luar negeri gitu loh. Jadi kita harus ya berkaca diri buat juga barang dengan kualitas yang sama. Jadi kita harganya murah. Jadi kita tuh nggak belanja Pak di luar negeri gitu sih Pak. Kritik dan saran saya. Ya, aku berharap mereka ada evaluasi dan buat peraturan yang tidak blunder kemana-mana. Dan untuk instansi pemerintahan Indonesia dalam negeri, tolonglah Pak, undang-undang tentang perampasan hak koruptor aja itu dibenerin dulu, nggak usah buat yang aneh-aneh dulu dah. Itu aja difokusin. Fokus ke rakyat Pak, dari rakyat untuk rakyat, jangan menyengsarakan rakyat, gitu sih. Setuju sekali apa yang dikatakan oleh mbaknya. Harusnya
pemerintah lebih fokus ke undang-undang perampasan harta para koruptor, supaya para koruptor-koruptor ini tidak menyengsarakan rakyat. Dan satu lagi, kalau membuat aturan itu mbok yo dipikir supaya teman-teman yang mau keluar negeri itu juga nggak harus ribet lapor ini lapor itu. Dan ternyata pihak daripada Bea Cukai ini juga mendapat kritikan pedas daripada masyarakat terkait kasus serupa. Bukan hanya PMI saja yang merasa dirugikan, tapi pihak-pihak orang-orang yang ingin pergi ke luar negeri atau pergi berwisata ke negara orang juga merasa amat sangat kesal. Mudah-mudahan dengan adanya kritikan ini, para pemangku pejabat segera mengevaluasi. Karena apa? Ya takutnya ada oknum-oknum bea cukai yang nakal, yang memanfaatkan hal-hal seperti ini. Kira-kira seperti itu. Langsung kita lanjut kritikan pedas daripada masyarakat terkait bea cukai. Kok terkait bea cukai? Terkait pegawai bea cukai. Mari kita dengarkan bersama-sama. Surat terbuka untuk Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Dengarkan baik-baik. Tadi sore saya itu baru pulang dari Osaka, Jepang. Oke, bawa 2 koper, satu belanjaan, belanjaan topi dan sebagainya. Lalu apalagi yang dibongkar tuh? Ada tentengan saya belanjaan kayak gitu. Universal Studio, oke. Tapi guys, termasuk dengan tas jinjing saya dibuka sampai ke dompet-dompetnya. Saya nggak tahu nih apa yang dimaksud dengan pemeriksaan itu. Apakah harus sampai dibuka dan dihitung uang saya? Saya nyeselnya itu saya nggak videoin guys, ya. Harusnya saya videoin kemarin supaya ada bukti. Tapi saya tahu ada orang namanya Desi pakai kerudung. Namanya Desi. Saya ingat itu orang satu. Karena dia buka terus dia langsung foto-fotoin apakah ini asli atau tidak mungkin barang saya gitu ya. Tapi yang saya sesalkan, apakah bea cukai itu prosedur dan protapnya begitu? Dia membongkar seluruh barang-barang bawaan penumpang sampai ke dompet-dompetnya, sampai dihitung isi uangnya. Kok gitu itu ya? Menurut saya nggak sopan. Betul, ya, sangat-sangat tidak sopan. Anda tidak mengenali siapa saya. Coba kalau Anda mengenali saya, mungkin Anda juga bersikap mikir 1000 kali mungkin. Tapi yang jelas, siapapun orang sebagai penumpang yang ada di sana, harusnya tidak boleh kamu tuh melakukan seperti itu. Cukup dari X-ray yang mau diperiksa itu apa gitu loh. Jangan seenak kalian aja memperlakukan penumpang itu gitu loh. Apakah ini adalah cuan untuk kalian mencari duit? Hah? Hey, kalian kalau mencari cuan salah kamu memeriksa saya, oke? Karena barang-barang saya asli, ngerti kamu? Dan kamu juga mau minta duit barangkali. Atau bagaimana? Saya nggak ngerti deh. Ingat ya, hari ini tanggal 6 Maret jam 14 kalau nggak salah. Jam 14 ya tadi landingnya ya. Jam 14.00 WIB. Nah, jadi ingat ya, kepada Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, tolong kasih tahu anak buah Anda kalau memeriksa barang bawaan penumpang, tolong yang sopan dan tahu mana arah tujuan yang akan kamu periksa, bukan isi dompet penumpang. Paham kamu? Salam, Lita Gading. Saya Lita Gading, ngerti? Kalau video di awal tadi mbaknya dari Bandara Medan ya, dan ternyata di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Bu Dokter Lita ini juga mendapat perlakuan yang kurang lebih sama. Bahkan ketika pulang dari Jepang, sampai disuruh membuka dompetnya, uangnya berapa. Ini sesuatu yang tidak etis ya, atau kurang sopan lah. Jadi untuk sahabat-sahabatku, kalau kiranya memeriksa apa itu, kok kalau
harus membuka dompetnya berapa, itu untuk apa kira-kira coba? Lalu, apakah cuma Mbak Lita saja yang merasakan hal serupa? Kita langsung simak video berikutnya supaya teman-teman juga bisa tahu seperti apa suasana di Bandara Soekarno-Hatta. Apakah cuma 1, 2, 3 orang yang merasakan hal serupa, ataukah memang prosedurnya seperti itu? Tapi kalau prosedurnya seperti itu agak salah ya, kurang sopan sampai disuruh membuka-buka dompet pula. Kita langsung lanjut ke video. Ada cerita apa lagi? Video ini teruntuk kepada Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Saya pengen memberikan kritik, saran, pertanyaan banyak ya. Jadi kan singkat cerita, gue itu selama 1 bulan ini trip bentar-bentar. Yang kemarin itu yang pertama ke Kamboja sama Bangkok, dan yang sekarang kemarin baru aja gue dari Cina. Dan kemarin flight gue tuh nyampe di Jakarta tuh malam, sekitar 10:30 lewat malam gitu. Dan seperti yang kalian ketahui, di bandara kebanggaan kita Soekarno-Hatta itu kalau misalnya nunggu baggage kan lambreta ya, saya lama Betul, gitu. Mbak. Dan kalian juga paham betul yang namanya kita baru pulang dari holiday itu pasti capek. Mau Iya. gimana pun, mau lu duduk di first class, business class atau apa ya, terus lu holiday kemana tuh capek. Apalagi Betul. malam-malam begitu ya. Belum lagi nunggu baggage yang lama, bisa keluarnya bisa setengah jam, 15 menit paling cepet, di tempat di bandara yang panasnya panas bener gitu. Kayak kagak ada AC. Masa bandara Udah panas ya, sih, Mbak? pucuk-pucuk terus akhirnya kan gue udah bikin yang barcode untuk custom declaration. Kita keluar dong, terus kan barcode-nya di scan cetit gitu kan ya. Terus gue ditanya 4 orang, iya 4 orang gue bilang. Terus dilihat deh tuh kopernya, gue tuh bawa 2 koper plus 1 koper buat si Bradley. Karena Bradley tuh pengen taruh barangnya di koper sendiri. Padahal sebenarnya tuh koper gue tuh kayak lega banget semuanya. 1 atau 2 koper tuh sebenarnya cukup. Jadi in total itu gue bawa baggage-nya itu 2 baggage sama 1 baggage yang kecil. Terus dia bilang, yuk ke red line gitu kan, di scan deh tuh. Ya sebenarnya sih gue gak kenapa-napa, di scan secara gue juga kagak belanja apa-apa gitu. Dan waktu gue ke Kamboja juga lebih dikit lagi. Barang gue itu cuma 2 koper. Gue pergi berempat. Gue harus lewat ke scan juga red line. Tapi gak dibongkar sih, cuma di scan aja. Ya gue tahu sih memang semua itu random check, dan gue terserah aja nggak apa-apa kalau memang seperti itu regulasinya, ya silakan gitu. Cuman yang anehnya itu di depan gue ada bapak-bapak sendirian doang bawa kopernya 2 biji dan segede-gede gaban, lebih gede daripada koper gue. Itu maksudnya bapaknya keluarnya ke green gitu, bukan ke yang declaration gitu, bukan yang merah. Dan pas gue ke Kamboja kan juga gue kena tuh disuruh di scan, walaupun juga nggak dibongkar juga. Tapi itu gue lebih dikit bawaannya. Dan banyak orang lain yang kayak bawaannya lebih gak masuk akal tapi masuknya ke green gitu. Jadi ini tuh maksudnya gue random checknya itu berdasarkan apa gitu. Harusnya kan lo mikir dong, misalnya sendiri tapi kopernya 2 gede-gede tuh bawaannya apaan gitu. Gue berempat nih sama anak, belum perintilan kayak mainan-mainan anak gitu. Cuman 2 koper gede disuruh di scan, kan aneh. Kagak kenapa-napa di scan ya. Udah masuk dong nih ke scan. Terus scannernya cuma 1. Bayangin. Ini flight udah malam, scanner cuma 1. Lelet bener gitu kan ya, maksudnya. Orang kan juga masuk kan ngantri-ngantri gitu loh. Barang semua dari cabin apa segala macam mesti di scan. Sampai tas-tas yang kita bawa pun juga kayak tas tenteng. Tas apa sih, kayak tas pergi gitu ya. Tas buat isi dompet juga harus di scan. Itu lama banget gitu loh. Udah malam-malam lama, panas pula. Sabar, Mbak, Setidaknya sabar. kalau misalnya mau random checknya banyak kayak begitu, scannernya dikasihnya yang banyakan dikit, Itu nape gitu, dia, biar cepet makanya alurnya itu. gitu maksud gue. Kan gue mah orangnya begitu ya, ngikutin aja regulasinya bagaimana. Kan gue tuh kagak pernah dijemput-jemput. Sebenarnya mah gue bisa dijemput. Kan ada tuh kayak fasilitas dari bank atau dari mana tuh banyak tuh kan yang jemput-jemput gitu kan. Ya maksudnya gue gitu aja sih, kalau memang mau diperiksa banyak yang masuk ke red line, setidaknya scannernya yang banyak kan gitu. Jadi kagak capek, kita baru pulang dari holiday juga capek gitu, ngerti kagak? Dan terus pertanyaan gue juga, sebenarnya tuh yang masuk ke red line itu random atau dilihat dari muka sih? Aneh banget gitu loh, yang lain bawaannya lebih banyak dari gue, masuknya ke green. Gue cuma bawa dikit tetep aja ke red. Heran. Apa muka gue kayak tipikal muka-muka just tip ya? Jangan-jangan. Padahal banyak banget kan orang-orang yang dijemput tuh, bawaannya banyak banget gitu. Kagak dilihat apa yang dijemput. Canda jemput, canda. Pas turun pesawat kayaknya udah di-scan dan dicoret tag-nya. Yang dicoret masuk red line. Gue bilangin ya, gue itu sering banget masuk red line, tapi memang kagak pernah kenapa-kenapa ya. Dan terus tag gue itu tuh kagak pernah dicoret atau koper kagak pernah ditanda-tandain. Ya soalnya emang karena gue kagak pernah belanja-belanja. Gue tuh keluar negeri cuma ngirup udara segar, say.
Jadi abis nge-scan barcode bea cukai, terus nih orang kan bilang nih ke gue 4 orang ya. Iya 4 orang, coba saya lihat barcode-nya gitu kan. Terus dia lihat tuh barcode gue bersih, kagak ada yang dicoret-coret ya kan. Tapi tetap juga dia suruh gue ke red line. Dalam hati gue, nah terus lu ngapain dari tadi basa-basi ngeliat barcode gue segala, suruh masuk lu masuk aja gitu kan, karena gue glowing kan. Begitu, jadi makanya kan gue mensuggest gitu kan, ditulis tuh red line, yang glowing harap masuk red line. Oh, gue bolak-balik tuh di sono. Terus kalau ada yang bilang mungkin karena destinasi gitu kan, destinasi kagak ada saya urusan destinasi atau misalnya dari sosial media gitu ya. Jadi kan gue ke museum mulu gitu. Terus kalau waktu gue destinasi ke Kamboja gue ngapain bawa prasasti, terus gue kemarin ke Cina kemana bawa tembok Cina gue di koper gue. Ya oke lah kalau memang misalnya dia pikir belanjaan gitu ya, tapi kan bawaan gue kagak banyak. Dan yang ikut sama gue sampai bocil-bocil. Anak gue 2, laki gue sebiji untungnya. Coba kalau laki gue 2, lebih banyak lagi koper gue ya kan. Emang ini mah kayaknya karena keglowingan ya, gimana ya. Gue sih kagak kenapa-napa, beneran kagak apa-apa gitu. Cuman ya setidaknya prosesnya lebih cepat aja gitu. Panas dan lama itu kan, sampai ibaratnya tuh semua nggak usah cuman yang baggage doang, cabin juga di scan. Sampai kalau misalnya lu bawa tas popok juga mesti di scan tuh say. Untung yang regulasi kemarin itu kagak jadi, yang katanya kenapa yang diisukan ada kemungkinan harus ngelapor dulu barang-barang yang kita bawa apa aja gitu ya, kalau mau keluar negeri, terus diperiksain tuh barang-barangnya gitu. Lah ini urusan scan aja lama urusannya, gimana kalau setiap orang yang mau keluar negeri mesti laporan dulu barangnya bawa apa aja. Nah masa gue mesti laporan gue bawa softtek berapa biji, kan lucu. Terus mesti ditulis gitu, kolor berapa, G-string berapa, HB berapa gitu. Terus kalau misalnya perginya ke tempat-tempat yang berenang gitu ya, yang beach gitu, terus mesti tulis gitu, tempelan pegentigil beberapa gitu ya kan, begeraga-paga, baga-waga nyaga. Kan rege pogot tuh gue. Ada gile-gilenya juga mesti laporan semua, untung kagak jadi ya kan. Itu mah bener-bener ngerepotin masyarakat, sumpah dah. Itulah beberapa kritikan dari masyarakat terkait kepada pihak-pihak pegawai bea cukai yang bersangkutan hendaknya lebih meningkatkan kerja mutu kalian supaya tidak mendapat kritikan ya. Jadi mbaknya juga mengeluhkan bab tentang scan-nya cuma 1, harusnya scan-nya diperbanyak supaya orang-orang yang tiba itu lebih cepat dalam pemeriksaan. Dan memang seperti itulah di negara kita. Kadang-kadang itu ya kalau membuat peraturan itu memang agak lucu juga. Masa iya orang mau pergi ke luar negara, mau bercuti-cuti, disuruh laporan bawa barang apa? Itu untuk apa kira-kira gitu loh. Kalaulah memang kecolongan atau istilahnya ada barang ilegal yang terlampau banyak masuk ke Indonesia, harusnya permasalahannya itu bukan daripada masyarakat. Harusnya yang pihak-pihak yang menjaga pintu-pintu untuk barang-barang dari luar negara mau masuk ke Indonesia itu harus dipertanyakan kinerjanya. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan kritikan dari masyarakat bab terkait tentang pihak-pihak pegawai bea cukai mudah-mudahan didengar oleh para yang bersangkutan dan ada evaluasi lebih meningkatkan kerjanya dan terbaik untuk masyarakat. Ternyata bukan hanya PMI saja yang mengeluhkan hal ini, masyarakat yang pergi ke luar negara melancong juga sama serupa, ngeluh juga. Cukup sekian, next video viral saya akan bahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.